Shalom semua jemaat yang dikasihi, syukur puji Tuhan karena kita dapat melangkah ke bulan Jun pada tahun ini. Meskipun kita melangkah dengan penuh pergumulan, tapi kita tetap yakin percaya ketika Tuhan Yesus menyertai kita, kita semua tetap dapat maju dan bukan mundur karena Yesus sumber pengharapan kita semua. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Syukur puji Tuhan karena kasih setiamu selalu ada untuk kami. Meskipun kami melewati hari-hari dengan penuh kesukaran, tapi kami tetap mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan belajar, ini dapat mendidik kami bagaimana menggunakan berkat yang daripadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat ke-14 hingga 15. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada bulan Jun ini ialah berkat, dan subtema kita pada minggu ini ialah cara menggunakan berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, surat 1 Timotius ini merupakan satu amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius untuk melayani di jemaat Efesus. Timotius adalah orang Listra, modern Turki. Ayahnya seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Kristen Yahudi. Sejak kecil, Timotius telah diajarkan tentang firman Tuhan. Timotius bergabung dengan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Paulus menasihati Timotius untuk hidup berkenan di hadapan manusia bagi kemuliaan nama Tuhan, meskipun Timotius masih sangat muda. Paulus menasihati Timotius agar menghargai segala berkat yang dia sudah terima. Sebagai orang yang percaya, kita juga dinasihati untuk menghargai segala berkat yang kita miliki dengan penuh kesyukuran. Dalam tema kita sepanjang bulan Jun ini ialah berkat, yang berarti sesuatu yang kita terima dengan mendatangkan kebaikan kepada kita. Berkat seringkali dikaitkan dengan pemberian yang daripada Tuhan. Dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk kita menggunakan berkat dari Tuhan dengan sebaik mungkin. Yang pertama, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Paulus menasihati Timotius agar dia tidak lalai menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Perkataan lalai bermaksud kurang berhati-hati, kurang berjaga-jaga, dan leka. Jadi, kita harus menghargai dan mempergunakan dengan sebaik mungkin setiap karunia dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak boleh memandang rendah dan mempersia-siakan berkat yang kita miliki. Setiap daripada kita diberikan karunia dan berkat menurut kemampuan diri kita masing-masing. Maka setiap berkat dan karunia harus digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apabila para hamba Tuhan mendoakan dan menopang tangan ke atas kita, itu tandanya kita akan diberkati dan didoakan agar hidup kita atas pimpinan tangan Tuhan. Yang kedua, kita haruslah memperhatikan semua perkara yang kita lakukan. Kita harus selalu ingat akan diri kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong dan merendahkan orang yang lain. Kita harus sadar bahwa setiap berkat yang kita miliki datangnya daripada Tuhan. Segala berkat yang kita ada harus dikongsikan agar memberkati orang lain juga. Jika Tuhan sudah memberkati kita, maka kita juga harus memberkati orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang diberkati.
sehingga kita mendapat memberkati orang lain. Berkat yang kita miliki bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga, hidup kita dipenuhi dengan berkat harus nyata kepada semua orang agar keberhasilan, kejayaan, dan kemajuan kita tetap menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Artinya, hidup kita harus ada perkembangan agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bersyukur bagi setiap berkat yang kita terima. Orang yang selalu bersyukur akan selalu melihat berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Orang yang suka berkongsi dengan orang lain akan tetap dilimpahkan berkat oleh Tuhan, karena Tuhan itu sumber berkat bagi kita semua. Amin. Terutama ketika kita menghadapi pandemi COVID sekarang. Apapun berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus mengembangkan, mengerjakan, dan melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita diberikan berkat kekayaan, berkongsilah makanan, berkongsilah harta, berkongsilah uang dengan orang-orang yang memerlukan saat ini. Jika kita diberikan karunia untuk mengobati dan merawat orang-orang yang sakit, pergunakanlah karunia dengan sebaik mungkin untuk menjadi agennya Tuhan bagi kesembuhan. Jika kita diberikan karunia untuk berkhotbah, mengajar, dan menasihati, pergunakanlah semua itu untuk memberitakan Injil, untuk membimbing sesama kita, supaya setiap daripada kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oleh itu, jemaat yang dikasihi, pergunakanlah setiap berkat dengan sebaik mungkin. Jangan mempersia-siakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bersyukurlah untuk setiap berkat yang kita miliki. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Jika Tuhan dengan murah hatinya memberikan berkat-Nya kepada kita, maka kita juga harus bermurah hati untuk berkongsi berkat sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberikan kita berkat pengampunan, berkat kemurahan, dan berkat keselamatan. Maka kita juga harus berkongsi pengampunan, berkongsi kemurahan, dan berkongsi Injil keselamatan untuk sesama kita. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang baik untuk kita semua, maka kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah tersilap untuk memberikan berkat kepada kita. Berkat Tuhan selalu tepat, namun ia yang menjadi tidak berharga jika kita sendiri tidak menjaga, tidak menghargai, dan tidak bersyukur dengan berkat yang kita miliki. Marilah kita menggunakan setiap berkat yang ada untuk dikembangkan dan ditingkatkan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau selalu ada untuk kami. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberkati hidup kami, memberikan kami pengampunan, memberikan kami kemurahan, memberikan kami kebenaran-Mu, dan memberikan kami pimpinan Roh Kudus-Mu. Sehingga walaupun keadaan situasi dunia seperti ini, kami tetap merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, tolong kami untuk berkongsi damai sejahtera, untuk berkongsi doa, untuk berkongsi kasih-Mu, untuk berkongsi apa yang ada pada kami kepada sesama kami, supaya mereka juga menikmati berkat-Mu dan mengucap syukur untuk kemuliaan nama-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang lemah Engkau pimpin, yang mengalami sakit penyakit disembuhkan dengan berkat kesembuhan yang daripada-Mu. Yang merasa putus asa saat ini Tuhan, bela Engkau yang meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita.